The First Muslim, Kisah Muhammad, karya Leslie Hazelton. Yuk, ikuti kehidupan Muhammad sejak ia lahir hingga menjadi pemimpin agama Islam. Setiap kali belajar sejarah, sosok-sosok di dalamnya diisi oleh nama atau simbol satu dimensi yang keberadaannya terasa asing oleh kita. Biasanya, tokoh sejarah adalah orang yang kisah hidupnya penuh dengan cobaan. Muhammad adalah salah satunya. Hidupnya jauh dari kata mulus, baik sebelum dia menjadi nabi maupun sesudahnya. Terlepas dari apapun agama yang kamu anut, Noisebook ini akan memberitahukanmu gambaran bagaimana seorang anak yatim piatu bisa tumbuh menjadi seorang nabi. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran, kitab suci agama Islam. Dengan mendengarkan Noisebook ini, kamu akan mengetahui Muhammad ternyata juga mengalami krisis paruh baya. Apa sih pentingnya bersabar? Dan bagaimana hubungan antara agama dengan politik? Kisah Muhammad berawal dari sumpah yang dibuat oleh kakeknya. Nggak afdol rasanya kalau kita membahas kisah hidup seseorang jika nggak dari awalnya banget. Jadi, sekarang kita akan membahas kisah Muhammad sejak sebelum dia lahir. Ternyata, sejak awal pun, kisah hidup Muhammad sudah berbeda dari orang biasa. Kakek Muhammad adalah pemimpin klan Hashim, salah satu kelompok terpandang dari suku Quraisy yang pada saat itu merupakan komunitas yang kaya dan menguasai kota Mekah. Kakek Muhammad bernama Abdul Muthalib, dan saat masih muda, Abdul Muthalib menemukan sebuah mata air yang kemudian dikenal dengan air Zam-Zam. Air yang dianggap keramat oleh banyak orang. Para anggota lain di suku itu iri pada penemuan Abdul Muthalib. Mereka pun menantang hak Abdul Muthalib atas mata air itu. Jadi, untuk meyakinkan mereka bahwa dia adalah pemilik sahnya, Abdul Muthalib bersumpah kalau dia dikaruniai 10 putra yang sehat, dia akan mengorbankan salah satunya. Seolah memang sudah takdirnya, Abdul Muthalib benar-benar dikaruniai 10 putra yang hebat-hebat. Dan dia mau nggak mau harus memenuhi sumpahnya. Untuk menentukan putra mana yang akan dia korbankan, Abdul Muthalib melemparkan 10 anak panah ke udara di dekat berhala Hubal, sebuah monolit yang sangat sakral bagi kaum Quraisy. Masing-masing anak panah itu mewakili satu dari nama putranya, dan panah yang jatuhnya paling dekat dengan berhala tersebut adalah yang harus dikorbankan. Keputusan pun sudah ditentukan. Putra yang harus dikorbankan adalah Abdullah. Dia adalah putra kesayangan Abdul Muthalib, sekaligus ayah Muhammad di masa depan. Dengan sangat berat hati, Abdul Muthalib bersiap mengorbankan Abdullah. Tapi anggota suku lainnya mencegahnya. Mereka bilang pasti ada cara lain untuk menggantikan sumpahnya itu. Akhirnya, diputuskanlah kalau Abdul Muthalib harus menemui seorang pendeta wanita di kota Madinah yang dikenal dengan sebutan Kahina. Kahina berkata, nyawa Abdullah bisa diselamatkan kalau Abdul Muthalib menggantinya dengan persembahan yang sepadan. Abdul Muthalib diinstruksikan untuk mengundi antara anaknya atau 10 ekor unta. Setiap kali nama anaknya yang terpilih, dia harus mengorbankan 10 unta. Berkali-kali, nama anaknya selalu muncul dalam undian. Setelah mengundi untuk yang ke-10 kali, Abdul Muthalib akhirnya mujur juga. Anaknya bisa diselamatkan. Sebagai gantinya, dia harus mempersembahkan 100 ekor unta. Habis itu, Abdullah menikahi seorang wanita bernama Aminah. Dan Aminah langsung mengandung Muhammad pada malam yang sama. Namun, takdir tetap ikut campur. Beberapa waktu kemudian, ayah Muhammad, Abdullah, pergi untuk berdagang dan meninggal tanpa diketahui penyebabnya. Muhammad dibesarkan di padang pasir, tapi sebuah peristiwa ajaib membuatnya kembali pulang ke Mekah. Dalam banyak tradisi, mistisisme dan spiritualitas banyak dikaitkan dengan alam. Jadi, pantas saja kalau Muhammad menghabiskan tahun-tahun pertamanya di padang pasir yang luas dan kosong. Muhammad lahir di kota Mekah, dan walaupun ibunya masih hidup, masyarakat kala itu menganggap kalau tanpa keberadaan sang ayah, Muhammad dianggap sebagai yatim piatu. Pada tahun 570 Masehi, Halimah,
seorang wanita dari suku nomaden yang tinggal di daerah padang pasir, datang ke Mekah. Dia datang untuk menawarkan jasanya sebagai pengasuh yang menyusui anak-anak dari keluarga yang berada di kota yang kaya. Hal semacam itu sudah biasa terjadi pada zaman itu. Bayi yang akan disusui kemudian dibawa oleh para pengasuh ke desa untuk dibesarkan. Meskipun ibunya Muhammad nggak bisa membayar jasanya, Halimah tetap bersedia menyusui dan membesarkan Muhammad. Nggak disangka-sangka, kemurahan hatinya itu justru memberi Halimah rezeki yang berlimpah. Saat itu cuaca sedang panas-panasnya. Dan meski tubuh Halimah pun kurus kering, tapi payudaranya penuh dengan susu dan ternak keluarganya pun menghasilkan susu yang banyak. Pada usia 5 tahun, Muhammad dikembalikan ke Mekah. Alasannya sih karena ada peristiwa aneh bin ajaib di mana Muhammad melihat 2 malaikat turun dari langit. Mereka membuka dada Muhammad, lalu mengambil jantungnya. Kedua malaikat itu kemudian mencuci jantungnya dan menghilangkan noda hitam yang adalah tanda kejahatan. Lalu malaikat itu mengembalikan jantung Muhammad ke tempatnya dan menutup dadanya. Yang lebih aneh lagi, Muhammad menyaksikan semua itu seolah dia berdiri di luar tubuhnya. Halimah yang khawatir Muhammad sudah diambil oleh jin jahat, memulangkannya kembali ke Mekah. Namun sesampainya di Mekah, karena Muhammad nggak punya ayah, perjalanan hidupnya pun berbeda dengan orang lain. Dia tumbuh sebagai orang asing di masyarakat patriarki Mekah. Tapi kehidupannya berubah ketika dirinya menginjak usia 40 tahun. Tuhan mengungkapkan dirinya pada Muhammad dan menunjuk Muhammad menjadi utusannya. Di masyarakat barat, biasanya orang-orang yang sudah mencapai umur 40 tahun cenderung mengalami krisis parubaya. Entah mereka membeli mobil sport dan membuat pilihan-pilihan hidup yang baru. Muhammad nggak jauh berbeda. Ya, kecuali bagian membeli mobil sportnya sih. Setelah ulang tahunnya yang ke-40, Tuhan mengunjungi Muhammad ketika ia sedang berada di Gunung Hira yang terletak di luar Mekah. Saat itu adalah tahun 610 bulan Ramadan. Muhammad memang sering mendaki Gunung Hira untuk berdoa dan bermeditasi. Dia sedang berdiri di sebuah gua kecil di sisi gunung ketika malaikat Jibril datang padanya. Karena ketakutan, Muhammad mencoba kabur. Bahkan sempat kepikiran untuk lompat dari atas gunung. Muhammad pikir dia sudah gila. Tapi malaikat itu menghalangi jalannya sambil berkata bahwa dia, Muhammad, adalah utusan Tuhan dan dia harus membaca ayat suci. Jibril berkata kalau Tuhan telah menciptakan manusia dari segumpal darah yang mana mencerminkan kekuasaan dan kebaikan Sang Ilahi. Dia juga berkata pada Muhammad bahwa firman Tuhan akan mengajarkan manusia tentang Tuhan yang satu dan yang benar. Setelah Muhammad mengulangi perkataan Jibril, malaikat itu pun menghilang. Muhammad pulang dengan terburu-buru dan berlindung kepada istrinya Khadijah. Muhammad gemetaran banget karena mengalami kejadian barusan. Tapi berkat Khadijah, rasa takutnya memudar dan keimanannya menguat. Muhammad pun akhirnya menceritakan tentang apa yang dia alami. Selama Muhammad berbicara, Khadijah menyadari suaminya yang pendiam dan gak banyak bicara, tiba-tiba saja menjadi orator yang hebat. Kata-kata yang keluar dari mulutnya yang dia ulangi dari malaikat Jibril merupakan ayat-ayat pertama yang tertulis di Al-Quran, kitab suci agama Islam. Khadijah paham bahwa pada saat itu hidup mereka akan berubah selamanya dan bahwa suaminya telah ditunjuk menjadi nabi bagi para umatnya. Meski keimanan Muhammad sering diuji, dia berhasil menghadapinya. Ketika memikirkan Tuhan, kebanyakan orang pasti terbayang akan sosok entitas yang baik dan menenangkan hati. Tapi Muhammad gak setuju. Awalnya, dia sempat cemas kalau Tuhan ini temperamental dan banyak mau. Pikiran Muhammad itu gak bisa disalahkan juga. Karena sejak wahyu yang pertama kali dia terima, keimanannya diuji habis-habisan. Diujinya seperti apa sih? Jadi begini ceritanya.
Muhammad dipenuhi keraguan akan peristiwa yang dia alami di Gua Hira. Dia nggak tahu mana yang harus dipercaya. Selain itu, dia juga frustrasi banget menunggu tanda-tanda lain untuk mengonfirmasi peristiwa itu. 2 tahun Muhammad menunggu, tapi Tuhan tetap diam. Muhammad, seorang yatim piatu yang ditinggalkan ayahnya, merasa sangat diabaikan. 2 tahun itu adalah masa terkelam dalam hidupnya. Dia merasakan kesepian yang dalam, depresi, menderita, dan keraguan. Beratus-ratus tahun kemudian, pada abad ke-16, Santo Yohanes Salib menyebut masa kelam itu dengan malam gelap. Sebuah ritus peralihan yang harus dijalani orang suci dalam jalan menuju pencerahan. Dan memang itulah yang terjadi pada Muhammad. Tuhan yang yakin dengan keimanan Muhammad karena tetap teguh meski Tuhan mendiamkannya, akhirnya menyampaikan wahyu selanjutnya dengan makna dan keindahan yang luar biasa. Wahyu kedua ini mengandung surat tentang waktu matahari sepenggalahan naik yang menjanjikan Muhammad cara untuk mengajarkan umatnya tentang keimanan baru ini. Sejak itu, wahyu demi wahyu terus disampaikan kepada Muhammad. Wahyu-wahyu itu berisi penghormatan pada alam dan menginstruksikan umat manusia agar selalu merawat dan melestarikan alam dunia. Contohnya, dalam surat 91, Tuhan menginstruksikan Muhammad bahwa siapapun yang menjaga kealamian bumi akan diberkahi dan siapapun yang merusak bumi akan binasa. Wahyu-wahyu dengan makna mendalam yang tampak seperti puisi itu diberikan pada Muhammad dengan jarak waktu yang gak tentu. Tuhan sedang mengajarkan Muhammad kesabaran dan membuatnya menunggu sampai setiap wahyu menjadi lengkap sebelum mulai mengulanginya. Pelajaran kesabaran semacam itu mungkin dimaksudkan agar Muhammad sanggup menghadapi cobaan yang menanti di depannya. Ajaran yang dibawa Muhammad membuat perpecahan dalam klannya. Muhammad memang seorang nabi, tapi kamu tahu nggak kalau dia ternyata seorang introvert? Muhammad orang yang pendiam dan tipe orang yang kurang suka ngomong di depan umum. Tapi karena Tuhan memintanya untuk menyebarkan ayat-ayat suci, Muhammad nggak punya pilihan lain. Awalnya, dia hanya menyebarkan firman Tuhan dengan membacakannya kepada istrinya Khadijah. Tapi kemudian, malaikat Jibril kembali mendatangi Muhammad dengan instruksi yang jelas tentang bagaimana dia harus menyebarkan ajarannya itu kepada semua temannya. Muhammad menyiapkan hidangan yang terdiri dari roti, daging kambing, dan susu untuk menjamu anggota klan Hashim dari suku Quraisy yang dia undang. Ketika semua sudah selesai menyantap makanan, Muhammad mulai bercerita tentang wahyu-wahyu yang diterimanya. Muhammad menjalankan apa yang diperintahkan. Tapi ketika dia mulai membacakan sebagian awal wahyunya malam itu, pamannya yang bernama Abu Lahab bangkit dari kursi dan pergi. Sikap gak sopan itu sangat menyinggung dan mengacaukan acara perkumpulan. Akhirnya, Muhammad terpaksa menghentikan pembacaan wahyunya. Meski begitu, Muhammad pantang mundur. Dia kembali membuat jamuan makan malam keesokan harinya. Kali ini, pamannya itu nggak datang, dan Muhammad bisa menyelesaikan pembacaan wahyunya tanpa interupsi. Jadilah, dia sudah mengambil langkah pertama dalam menyebarkan ajarannya. Tapi, wahyu-wahyu ini ternyata nggak disambut baik oleh semua orang. Akibatnya, teman-teman dan keluarganya terpecah belah. Setelah menyelesaikan wahyunya, Muhammad meminta semua yang datang malam itu untuk membantunya menyebarkan keimanan baru ini. Hanya satu orang yang setuju melayani Muhammad. Dia adalah sepupu Muhammad yang bernama Ali, putra dari pemimpin klan Hashim, Abu Thalib. Melihat kegigihannya itu, Muhammad menunjuk Ali sebagai wakilnya dan meminta yang lain untuk patuh kepadanya. Yang menjadi masalah adalah penunjukan Ali itu melanggar aturan suku. Peraturan suku menyatakan bahwa seorang putra harus selalu mematuhi ayahnya. Makanya, anggota klan yang usianya lebih tua, beserta mayoritas klan Hashim lainnya, menolak perintah Muhammad. Jadi, pada awal-awal perjalanan Muhammad,
hanya ada segelintir pemuda yang ikut memeluk ajarannya. Ajaran Muhammad yang menjadi politis membuat sebagian anggota klannya diasingkan dari masyarakat Mekah. Mungkin kamu mikir, kalau jadi nabi itu pasti asik, soalnya kita jadi bisa berkuasa. Namun bagi Muhammad, tugasnya dalam menyebarkan firman Tuhan bikin dia kesulitan. Misalnya, ketika wahyu Al-Quran memerintahkan Muhammad untuk menyebarkan firman Tuhan, dia pun mulai berceramah di Ka'bah, situs paling keramat di Mekah, yang membuat petinggi masyarakat jadi kesal. Para petinggi itu kesal karena isi ceramah Muhammad menyenggol politik. Banyak wahyu-wahyu baru yang mengkritik korupsi dan kekayaan, serta cenderung berpihak pada kaum miskin dan kaum tertindas. Makanya, ajaran Nabi sangat populer di kalangan pemuda dan orang-orang yang dikucilkan dan dipinggirkan oleh sistem politik. Pantas saja para penguasa menjadi kesal. Akibatnya, wahyu-wahyu Muhammad itu membuat sebagian klannya dikeluarkan dari Mekah. Hal ini terjadi ketika pemimpin dari dua klan paling berpengaruh di Mekah, klan Makhzum dan Umayyah, mulai mendesak pemimpin klan Muhammad, Abu Thalib, untuk mengeluarkan keponakannya itu dari klan. Abu Thalib memang belum siap menganut kepercayaan Muhammad, tapi dia juga nggak mau mengeluarkannya. Jadi, kedua klan besar itu memutuskan seluruh klan Abu Thalib harus diasingkan. Maka, seluruh suku yang ada di Mekah dilarang berurusan dengan klan Hashim atau menikahkan anggotanya dengan anggota klan Hashim. Kabar baiknya, nggak semua klan Mekah setuju dengan pemboikotan ini. Anggota suku Hashim sudah menikah dan memiliki hubungan darah dengan orang-orang dari klan lain selama ratusan tahun. Ikatan kekeluargaan yang kuat mengalahkan perintah politik, bahkan perintah yang ditetapkan oleh para pemimpin tertinggi Mekah. Muhammad mendapat dukungan yang dia butuhkan di Madinah, dan para pengikutnya mengikutinya ke sana. Muhammad terus berceramah di jalan-jalan Mekah dan membuat banyak orang kesal. Maka mereka pun mulai melempari Muhammad dengan sampah dan meneriakkan sumpah serapah padanya. Saat itulah Muhammad sadar kalau dia nggak akan berhasil mengajak orang-orang Mekah untuk memeluk ajarannya, jadi dia harus mencari dukungan di tempat lain. Akhirnya, dia menemukan dukungan itu di Madinah. Kejadian itu bermula saat waktunya ibadah haji atau perjalanan mengunjungi Mekah. Ada 6 orang yang sedang melakukan haji melihat Muhammad berkhotbah di jalan. Mereka merasa teryakinkan dengan ajaran Muhammad, lalu mengundangnya ke Madinah untuk menjadi penengah konflik. Setahun kemudian, 72 pemimpin klan dari Madinah menyatakan sumpah setianya kepada Muhammad. Dan pada tahun 662 Masehi, klan-klan Madinah membentuk ikatan militer dengan klan Muhammad dan berjanji akan membantu satu sama lain kalau ada agresi musuh. Melalui perjanjian ini, Muhammad dan para pengikutnya telah bergabung dengan suku-suku Madinah. Pada musim panas tahun 662, Muhammad dan umatnya pindah ke Madinah, tapi prosesnya banyak drama. Bagi orang suku, meninggalkan tanah suku mereka bukan hal yang mudah. Mereka sudah sangat terikat dengan anggota klannya, juga tempat-tempat mereka dilahirkan. Lebih parah lagi, ketika orang-orang Mekah sadar kalau anggota keluarganya pergi, mereka langsung mencari mereka, melacak keberadaan mereka, bahkan memaksa mereka untuk kembali ke Mekah, karena pembelotan semacam itu belum pernah terjadi sebelumnya. Contoh nyatanya, Ummu Salamah, yang nantinya menjadi istri keempat Muhammad. Dia sedang dalam perjalanannya meninggalkan Mekah ketika keluarganya mencegatnya dan membawanya beserta anaknya kembali ke Mekah. Namun, gak lama kemudian, keluarganya akhirnya membiarkannya bergabung kembali dengan Muhammad di Madinah. Muhammad menyatukan Madinah dan Mekah dengan melakukan perjalanan haji dan pertempuran. Suku-suku Mekah dan Madinah bertempur beberapa kali setelah perpindahan Muhammad. Tapi nggak ada pihak yang menang ataupun kalah secara pasti. Jadi, Muhammad mencoba pendekatan lain. Dia mulai menyatukan kedua kota itu dengan melakukan perjalanan haji ke Mekah.
Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk menyelesaikan hubungannya yang bermasalah dengan kota itu. Bersama dengan para pengikutnya dan tanpa membawa senjata, Muhammad berangkat ke Mekah. Setibanya Muhammad dan pengikutnya di sana, orang-orang Mekah nggak tahu harus merespons kedatangan mereka seperti apa. Karena mereka nggak boleh menghalang-halangi orang yang mau melakukan haji. Singkat cerita, Mekah dan Madinah setuju untuk gencatan senjata selama 10 tahun ke depan. Ditambah lagi, Muhammad diizinkan memasuki Mekah di perjalanan hajinya tahun depan. Suku-suku pun sekarang sudah diperbolehkan memilih mau ikut ajaran Muhammad atau tetap bersama pemimpin Quraisy dari Mekah. Bagi banyak pihak, perjalanan haji ini merupakan perubahan yang menentukan kemenangan akhir Muhammad dalam memperjuangkan keimanannya. Tapi, terjadi pertempuran sekali lagi antara Mekah dan Madinah sebelum akhirnya keduanya bersatu di bawah pemerintahan Muhammad. Muhammad membangun lebih dan lebih banyak lagi dukungan di tahun setelah perjalanan haji dan menjalani dengan sungguh-sungguh segala tugas yang diberikan Tuhan kepadanya, yaitu menyebarkan Islam seluas mungkin meski harus dengan berperang. Jadi, ketika suku nomaden yang dilindungi Mekah berseteru dengan suku nomaden yang dilindungi Madinah, Muhammad mengambil kesempatan itu untuk menuntaskan masalah. Dia dan pasukannya mendatangi Mekah pada 11 Januari 630, mengambil alih kota itu dari 4 penjuru. Pasukan Madinah nggak mendapat perlawanan berarti, dan Mekah pun akhirnya menjadi kekuasaan Muhammad. Dengan pengakuan dari seluruh orang di wilayah itu, Muhammad menjadi pemimpin sebuah agama baru, Islam. Pesan dari Noisebook ini, cerita Muhammad bukanlah kisah tentang manusia pilihan yang mengalami perjalanan keilahiannya dengan singkat dan mudah. Sebaliknya, kisah Muhammad ini merupakan perjalanan kemanusiaan yang penuh lika-liku. Kisah Muhammad adalah kisah seorang pria yang sudah menjadi yatim piatu sejak kecil dan kemudian diasingkan dari kaumnya sendiri karena ajaran yang dibawanya. Muhammad adalah seorang pria yang meski diterpa banyak cobaan, tetap teguh dalam membela kepercayaannya, hingga akhirnya dia berhasil mendirikan agama baru.